Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilakan Pak Agus. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik dan mudah-mudahan senantiasa kita berada di jalan yang lurus, dibimbing oleh Allah ya. Dan kapanpun kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu buku saya yang dianggap sebagai buku yang kontroversial. Ini buku ke-6 dari 60-an judul buku yang sudah saya tulis. Dan saya masih menulis beberapa judul lagi yang terkait dengan ketauhidan itu. Di antaranya nanti yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu segalanya satu ya. Itu sebagiannya pondasinya akan kita kaji, kita sharing pada kesempatan kali ini, bahwa Al-Quran itu amanat utamanya sesungguhnya adalah memahami tentang Allah, mengenal Allah, berdekat-dekat dengan Allah, dan seterusnya sampai puncaknya itu meniadakan diri kita di dalam kebesaran keagungan Allah. Nah itulah yang kemudian nanti bisa kita lihat bahwa dengan kata lain kita ini bersatu dengan Allah. Tetapi ini memang perlu diurai supaya tidak memunculkan kesimpulan yang tidak seharusnya ya, karena memang sangat kritis ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita memulainya dengan mencoba melihat ke masa lalu tentang perkembangan sufisme, karena memang kajian tentang ketauhidan yang sangat mendalam ini ada di wilayah sufisme, tidak berada di wilayah fikih misalnya. Ya, di dalam keilmuan Islam ada beberapa beberapa kategori keilmuan, ada ilmu tafsir Al-Quran, ada ilmu tafsir hadis, ada fikih dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah tentang sufisme atau tasawuf. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mengkritisi bahwa sebetulnya ilmu tasawuf atau sufisme katanya itu tidak ada di zaman Rasulullah. Karena itu ada yang mengharamkan ya, alergi terhadap tasawuf. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan sejarah keilmuan di dalam Islam, sesungguhnya di zaman Rasulullah pun sudah ada tasawuf itu, meskipun belum disebut sebagai tasawuf atau sufisme, tetapi praktek tasawuf, praktek sufisme itu sudah dijalani oleh Rasulullah. Antaranya beliau hidup zuhud ya, sangat sederhana, bahkan sudah tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi kecuali digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang bersifat ukhrawi. Istilahnya menguasai dunia untuk tidak terjebak di dunia, melainkan untuk digunakan sebesar-besarnya kemaslahatan umat dan kemudian berorientasi kepada keakhiratan, dan ujung-ujungnya adalah mengagungkan Allah Sang Maha Segala. Nah, itu sudah dijalankan oleh Rasulullah di zaman beliau masih hidup, meskipun nama tasawuf, nama sufisme itu belum disebut-sebut dalam khasanah keislaman waktu itu ya, khasanah keilmuan Islam. Seperti juga ilmu tafsir Al-Quran, itu nggak ada di zaman Nabi. Ya, karena di zaman Nabi kalau butuh pemahaman soal Al-Quran ya tinggal nanya saja kepada Rasulullah, maksudnya ayat ini, firman ini seperti apa, langsung dikasih tahu oleh Rasulullah. Jadi ilmu tafsir Quran nggak ada di zaman Rasulullah. Tetapi bukan berarti lantas sekarang ini ada ilmu tafsir Al-Quran dianggap kemudian bid'ah dan sebagainya, tentu saja tidak. Karena ilmu tafsir Al-Quran itu berkembang setelah Rasulullah wafat. Sama dengan ilmu tafsir hadis, itu juga berkembang setelah Rasulullah wafat. Sama dengan ilmu fikih, itu nggak ada di zaman Rasulullah. Ilmu fikih itu nggak ada. Itu baru berkembang setelah beliau wafat. Berkembanglah segala macam ilmu.
mulai dari abad ke-8, 9 dan seterusnya sampai sekarang, yang terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Nah, diantaranya adalah ya, karena itu saya ingin mendudukkan persoalannya dulu karena banyak kawan-kawan yang alergi dengan sufisme, termasuk dengan filsafat alergi katanya. Ya, tidak begitu mestinya, karena ini adalah ilmu yang terus berkembang untuk memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oke. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW abad 67 sudah dijalankan dalam perilaku oleh beliau yang sangat sederhana, orang yang sabar, yang ikhlas, yang tawadu, ya, itu semua adalah perilaku sufisme, perilaku tasawuf. Terus dilanjutkan lagi pada zaman Khulafaur Rasyidin, abad ke-7, sama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah para sufi sesungguhnya. Ya, mungkin sebagian kita atau bahkan sudah populer lah, misalnya tentang Umar bin Khattab yang bajunya tambal-tambalan padahal beliau adalah seorang khalifah misalnya. Itu adalah perilaku sufistik ya yang luar biasa. Jadi banyak contoh-contoh perilaku yang sudah dijalankan di zaman Rasulullah dan para sahabat, para Khulafaur Rasyidin itu. Kemudian barulah berkembang di abad ke-8, dikembangkan sebagai sebuah keilmuan yang kemudian disebut sebagai sufisme atau tasawuf, dan muncullah tokoh-tokoh ya, guru-guru, mursyid-mursyid di bidang tasawuf yang mengajarkan bagaimana Al-Quran itu mengajari kita semua, umatnya Nabi Muhammad ini, untuk berperilaku sufistik. Nah, itu bermunculan kemudian dengan berbagai macam sudut pandangnya masing-masing setiap mursyid itu. Nah, diantaranya yang terkenal, jadi ribuan lah jumlah ya para pelaku, bahkan lebih dari itu. Tetapi tokoh-tokoh yang dikenal di dalam sejarah, kita mengenal beberapa nama. Di antaranya adalah Rabi'ah al-Adawiyah, yaitu abad ke-8. Beliau hidup di Baghdad, di Irak. Salah satu kisah yang terkenalnya dari beliau adalah ketika beliau itu membawa obor, ya, api yang menyala dalam bentuk obor, di tangan kirinya membawa air. Kemudian berjalan kemana-mana selalu membawa itu. Ditanya oleh orang-orang yang melihat Rabi'ah al-Adawiyah itu, ada apa engkau itu membawa seember air sambil membawa obor, ya, api? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, aku ingin menyiram neraka, api neraka dengan air seember ini dan membakar surga, katanya. Orang-orang merasa aneh dengan ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah itu, karena nggak masuk akal memadamkan neraka dengan seember air dan membakar surga, katanya. Tetapi kemudian dia menjelaskan kenapa dia melakukan seperti itu, karena banyak orang itu tidak lagi bertuhan, tidak lagi beragama dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari peribadatannya. Lebih cinta surga daripada cinta Allah, dan lebih takut neraka daripada takut Allah. Masya Allah ya. Ini pelajaran yang sangat mendalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini tokoh yang sangat terkenal, Rabi'ah al-Adawiyah, yang hidup di Baghdad pada abad ke-8, terkenal ingin membakar surga dan menyiram neraka. Dikarenakan dia melihat banyak orang beragama itu tidak lagi bertuhan kepada Allah. Allah itu hanya sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan kita. Kalau kita butuh ya kita berdoa, kita minta-minta. Kalau nggak butuh ya hilang dalam dari kesadaran kita. Maka kata dia, saya ingin menyiram itu neraka biar mati. Orang lebih takut kepada Allah daripada takut neraka. Dan lebih mencintai surga daripada mencintai Allah. Enggak lagi gitu. Harusnya lebih mencintai Allah dibandingkan mencintai surga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu khas sekali ya. Jadi ungkapan-ungkapan kalangan tasawuf, kalangan sufistik, itu ada kedalaman makna yang
tergambar di sana. Robi'ah Al-Adawiyah, ada lagi nama Abu Yazid Al-Bustami. Ini juga menjadi guru ya, mursyid tarekat yang sangat terkenal di Persia, yang nanti kemudian disusul dengan Junaid Al-Baghdadi, hidup di Baghdad. Nah, kemudian salah satunya Husain bin Mansur Al-Halats yang tadi sempat disinggung Pak Dahrial, di abad ke-10, hidup di Persia. Ini menjadi sangat terkenal karena kaitannya dengan ungkapan dia tentang ketauhidan yang menginspirasi beberapa pemikiran setelahnya, yaitu ketika Al-Halats mengatakan ana al-haq, aku adalah kebenaran. Wah, itu yang bikin geger, bikin ramai waktu itu, karena seakan-akan Al-Halats ini kemudian mengklaim bahwa dirinya lah sang kebenaran itu. Padahal maksudnya itu dia mengutip satu ayat di dalam Al-Quran, innani anallah, gitu, fa'budni, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata lidzikri. Aku ini adalah Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ungkapan-ungkapan kalangan atau pelaku sufisme itu kadang-kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat awam karena memiliki kedalaman yang luar biasa yang harus dijelentrehkan, harus dijelaskan secara rinci, barulah kemudian kita paham, ya. Nah, sampai sekarang sesungguhnya ada ungkapan-ungkapan itu yang ditinggalkan kepada kita sampai sekarang, terutama dari kalangan pelaku tasawuf falsafi namanya, yang berbasis pada filsafat. Ungkapan-ungkapannya itu tidak mudah dicerna. Dia sudah ada sebelum semua ini ada, bahkan sebelum kata-kata ada itu ada, misalnya kayak begitu. Itu ungkapan-ungkapan yang ya secara filsafati tapi seringkali membingungkan banyak orang. Mansur Al-Halats, ya. Kemudian ada Abu Hamid Al-Ghazali yang kita kenal sebagai Ghazali. Ini juga menjadi puncak-puncak, jadi tokoh-tokoh yang menjadi puncak pemikiran Islam di bidang tasawuf. Dia dikenal sebagai pengamal atau penganut tasawuf amali. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali. Tasawuf amali itu berbasis atau bertumpu pada amalan-amalan langsung. Sedangkan falsafi lebih kepada pemikiran. Ada lagi nama Abdul Qadir Jailani di abad 11-12, hidup di Baghdad, ya, yang menurunkan tarekat Naqsabandi, gitu ya. Kemudian ada lagi Ibnu Arabi, tadi sempat disebut, beliau hidup di abad 12-13 di Andalusia, di Spanyol, di Cordova, ya, sebuah waktu itu kekhalifahan yang sangat tinggi peradabannya dan menjadi fondasi pemicu berkembangnya peradaban yang maju di Eropa. Ibnu Arabi, dia terkenal dengan ungkapan wahdatul wujudnya, gitu ya. Wahdatul wujud. Nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian ada Ibnu Athaillah di abad 13 dan 14, hidup di Mesir, di Alexandria, dan kemudian pindah ke Kairo, yang mengembangkan tarekat Sadiliyah, ya. Dan bukunya Al-Hikam banyak dikaji di Indonesia. Adalah dari Ibnu Athaillah. Kemudian ada Jalaluddin Rumi, ada abad 13 dan 14 yang hidup di Turki, di Samarkand, di Konya. Sekarang Konya, kota Konya itu menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi banyak turis dari mancanegara, ya, untuk melihat jejak karya-karya Rumi di sana. Kemudian yang ke-12 adalah Syekh Siti Jenar. Boleh di-mute yang lainnya? Oke. Yang ke-12 adalah Syekh Siti Jenar yang hidup di abad ke-15 dan 16 di Indonesia. Jadi Indonesia tercatat sebagai salah satu negara, bangsa, kawasan yang memiliki seorang tokoh
yang dalam bidang sufisme itu sangat tinggi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya ribuan tokoh-tokoh yang ada dalam bidang sufisme itu, tetapi itulah tokoh-tokoh puncaknya. Dan terkait dengan apa yang akan kita kaji sekarang ini, ada beberapa tokoh saja yang menginspirasi tentang apa yang diungkapkan sebagai bersatunya makhluk dengan Tuhan, Allah atau Allah dengan makhluknya itu. Yang pertama adalah Husain bin Mansur Al-Halaj, ya, hidup di Persia abad ke-10, terkenal dengan ungkapan ana al-haq. Kemudian yang kedua adalah Al-Ghazali, ini hidup di Persia juga abad ke-10-11, jadi lebih kemudian dibandingkan Mansur Al-Halaj. Tasawuf Amali, dia mengarang sebuah buku Mishkatul Anwar yang sangat menarik, yaitu pelita, ya, terinspirasi dari ayat Al-Quran di dalam surat An-Nur, antara pelita dan cahaya, ya, nanti kita kaji di bagian berikutnya. Awalnya Ghazali itu adalah pelaku tarekat atau tasawuf amali, tentang akhlak, bagaimana mencapai kesabaran, bagaimana mencapai keikhlasan, bagaimana gitu ya, akhlakul karimah. Tetapi akhirnya puncaknya juga masuk ke falsafi, ke tauhidan. Kemudian Ibnu Arabi, ini Wahdatul Wujud, bahwa wujud seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, jagat raya beserta segala isinya itu sesungguhnya adalah wahdah. Jadi wahid, ahad, satu dan satu-satunya. Sehingga itu menggambarkan bahwa ini sebetulnya sebagian dari eksistensi ketuhanan. Dan kemudian Syekh Siti Jenar dengan manunggaling kawula lan Gusti. Ini sangat terkenal di Indonesia. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan satu kisah di masa kecil saya, ya, saat belajar tasawuf kepada orang tua saya sendiri. Ya, guru saya adalah beliau Syekh Jafri Karim. Ini wajah beliau atau foto beliau usia 80-an, ya. Beliau wafat di tahun 90 pada usia 90-an. Nah, yang saya sangat teringat dan melekat dalam ingatan saya, belajar pertama kali, ya, tasawuf itu di masa kecil dari bapak saya. Suatu ketika saat masih berusia SD, bapak saya itu sering ngajak saya untuk, ya, dialog-dialog kecil gitu, memotivasi, menstimulasi, dan memancing-mancing pikiran saya untuk mempelajari agama, tapi dalam sudut pandang tasawuf. Jadi bapak saya itu mengajari saya tidak dari fikih dulu. Kebanyakan umat Islam, ya, di Indonesia dan termasuk di luar juga sesungguhnya, mengajarkan agama ini dari sisi fikih, sisi hukum, sisi peribadatan. Sudahlah, lakukan saja sholat, puasa, zakat, haji, tata caranya begini, mulai dari berwudu, kemudian syarat, kemudian halal, haram, wajib, gitu ya, rukun dan sebagainya. Itu adalah belajar fikih, tata cara beragama. Tetapi bapak saya ini menariknya tidak mengajarkan itu di awal atau di masa kecil saya. Ya, tentang peribadatan itu pokoknya diajak aja, sholat ya diajak sholat, puasa diajak puasa, tetapi tidak didalami begitu. Tidak diajarkan secara detail tata cara dan syarat rukun wajib halal haram mubah dan sebagainya, tidak. Nah, beliau memancing saya untuk mengenal Allah. Satu ketika di siang hari, saya masih ingat di meja makan, sambil ya makan, kita ngobrol-ngobrol, kemudian beliau bertanya, kamu tahu nggak di mana Allah? Anak kecil usia belum 10 tahun, saya ingat saya mungkin ya sekitar 8-9 tahun begitu. Ditanya di manakah Allah? Saya sempat berpikir, Allah di mana ya Allah? Maka apa jawaban saya waktu itu? Saya menjawab, Allah berada di surga. Karena bayangan saya,
logika saya waktu itu, Allah adalah sosok yang baik. Sosok yang baik pantasnya ada di tempat yang baik. Surga, tempat yang indah dan segala macam yang digambarkan keagungannya oleh Al-Quran ya dalam tradisi Islam, digambarkan seperti sebuah istana, begitu bayangan kita tentang surga yang indah. Nah, maka saya menjawab secara spontan bahwa Allah itu berada di surga. Tetapi yang menarik kemudian, Bapak saya tidak menyalahkan, melainkan bertanya lagi. Jadi, Allah berada di surga. Iya. Kalau Allah berada di surga, maka besar mana antara Allah dengan surga? Saya mikir sebentar. Kalau Allah berada di dalam surga, ya logikanya lebih besar surga daripada Allah. Dan ini banyak yang masih berpikiran seperti itu, termasuk ya di agama lain yang mengatakan Tuhannya berada di dalam surga. Kalau Tuhan berada di dalam surga, maka lebih besar surganya dibanding Tuhannya. Nah, kata Bapak saya, bukankah Allah itu maha besar? Kalau Allah berada di dalam surga, kalah besar dengan surganya, berarti nggak cocok dong sifat Allah yang maha besar itu. Mestinya Allah itu lebih besar daripada surga, dan karena itu tidak bertempat tinggal di dalam surga. Atau ada yang berpikiran, Tuhan itu berada di dalam alam akhirat, di alam akhirat. Karena itu untuk bertemu dengan Dia, dengan Allah, ya kita harus masuk ke alam akhirat dulu, barulah bertemu dengan Allah. Nah, apakah benar Allah itu berada di dalam alam akhirat? Kalau begitu, besar mana alam akhirat dengan Allah? Kan jadi lebih besar akhirat dibandingkan dengan Allah. Ya, jadi Bapak saya ini menarik, memberikan satu pancingan-pancingan, ya provokasi terhadap pemikiran saya terhadap ketauhidan, tidak dengan cara menyalahkan, tetapi ditanya terus. Setiap menjawab saya ditanya lagi. Saya bilang di surga kalah besar dengan Allah kalah besar dengan surganya. Bukankah Allah maha besar? Maka waktu itu saya mencari jawaban yang dalam logika saya lebih masuk akal, bahwa Tuhan itu di langit. Kalau digambarkan surga itu seperti sebuah istana, maka langit itu ya kita melihat sebuah ruang yang tidak ada batasnya. Allah berada di langit, kata saya. Tapi apa kata Bapak? Nah, maka kalau Allah itu berada di langit, kata Bapak saya, di langit nun jauh di sana ya. Berarti Allah itu jauh ya dengan kita. Bukankah Allah itu dekat? Kata beliau, ya memang kita sudah sering ngobrol-ngobrol, Allah itu dekat kepada kita, bahkan sudah hadir di dalam diri kita dan sebagainya. Apakah Allah itu jauh? Bukankah Dia itu sangat dekat dengan kita? Maka akhirnya saya bilang, ya berarti Allah itu bersama kita, supaya benar aja jawabannya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Bersama dengan kita. Tapi Bapak saya sambil ketawa nanya lagi, tidak menyalahkan, tidak tetapi bertanya lagi. Kalau Allah bersama kita, bersama aku, bersama kamu, bersama dia, bersama mereka, berarti Allah itu banyak ya. Wah, saya kehabisan kata-kata ya. Saya kehabisan kata-kata untuk menjawab. Akhirnya saya menyerah dan kemudian bertanya, kalau begitu di mana dong Allah? Apa yang dilakukan Bapak saya? Mengambil segelas air teh. Kamu lihat air teh ini? Ya. Warnanya apa? Ya coklat kekuningan. Kamu tahu asal-usulnya warna itu kenapa bisa menjadi seperti ini? Ya tahu, karena saya melihat ibu kalau membuat teh, air putih, ya menyebutnya air jernih itu, kemudian dimasuki daun teh, dan kemudian keluarlah warnanya, dan setelah itu diaduk, larutlah warnanya. Terus Bapak saya nanyanya begini, kamu sekarang bisa nggak membedakan antara warnanya air dengan warnanya teh itu? Saya bilang, ya nggak bisa. Nah, Bapak saya bilang, begitulah keberadaan Allah dengan makhluknya itu.
seperti antara warnanya air putih, air bening itu dengan warna teh yang sudah bercampur menjadi satu di dalam gelas itu. Saya manggut, nggak ngerti. Bapak saya cuma ketawa, tidak menjelaskan lebih jauh. Tapi apa yang terjadi pada saya? Dialog itu sangat melekat di dalam pikiran saya. Saya merasa penasaran sekali. Sebetulnya Allah itu bagaimana, Allah itu di mana, ya, Allah itu siapa, dan seterusnya. Itu terus menghantui pemikiran saya atau melekat di dalam pikiran saya. Dikarenakan Bapak saya tidak menjelaskan secara utuh, secara transparan seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, beliau membiarkan jawaban itu secara terbuka dan menggantung, sehingga membuat saya penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan, tentang Allah. Jadi rupanya itulah cara beliau untuk memprovokasi saya. Dalam beragama itu tidak bisa dipaksakan, ya, tidak bisa cukup diteorikan, tetapi harus mengalami sendiri proses itu. Di awalnya dipancing saja, diberikan gambaran-gambaran makro yang sesungguhnya itu belum menggambarkan isi secara mendetail, tetapi membangun rasa penasaran karena terprovokasi dengan ya dialog waktu itu. Begitulah beliau mendidik saya dan anak-anaknya, diberi ruang untuk mencari sendiri dan kemudian terjadi secara trial and error. Cuma dikasih clue-nya saja dan dimotivasi untuk menemukan sendiri jawabannya di dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Bapak saya waktu itu membekali saya. Jadi ketika semakin dewasa, ya, sering diskusi-diskusi itu di SD, SMP, SMA saya masih terus bersama beliau sampai SMA dan kemudian kuliah saya di Jogja. Nah, beliau itu cuma membekali saya dengan 3 hal. Yang pertama, ketauhidan, yang sering kita bicara tentang ketauhidan itu. Dia mengatakan bahwa inti dari pelajaran agama itu adalah tauhid. Sejak awal kita bersyahadat, komitmen kita beragama itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gimana caranya? Muhammad Rasulullah, ikuti apa yang dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah. Nah, salah satunya yang dibawa oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, selain keteladanan. Keteladanan itu adalah mencontohkan, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi poin 1, ketauhidan. Selain ketauhidan, itu kata Bapak saya, itu adalah kembangan saja, aksesori saja di dalam kehidupan ini. Jadi sebentar. Ya, terhapus. Tadi ada satu slide yang saya ingin menjelaskan tentang itu. Jadi poin pertama adalah ketauhidan. Ibadah-ibadah itu sesungguhnya adalah media saja, cara saja untuk memahami Allah, mengenal Allah, berinteraksi dengan Allah, lebih dekat dengannya dan merasakan kehadirannya di dalam seluruh realitas kehidupan kita. Sholat kita itu media saja, bukan tujuan. Dengan sholat itu, dalam kekhusyuan kita berdialog dengan Allah. Bahkan nanti efeknya sampai di luar sholat. Puasa kita juga, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, keinginan kita, dan sebagainya, itu tujuannya juga adalah merasakan kehadiran Allah. Dengan zakat yang memberikan empati dan kepedulian, pertolongan kepada orang lain, itu adalah belajar sifat tidak memiliki, menghilangkan egonya dan merasakan atau menerapkan sifat-sifat Allah, diantaranya yang maha pemurah lagi maha menyayang, dan seterusnya. Jadi ibadah-ibadah itu ditempatkan dalam posisi sebagai media
untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimulai dari memahami sampai nanti meleburkan diri, menghilangkan ego diri kita, yang ada hanya Allah di dalam seluruh kesadaran kita. Satu. Yang kedua, Al-Quran. Jadi ketika saya kuliah di Jogja itu, saya sama bapak saya dibekali satu buku saja, yaitu Al-Quran terbitan tahun 30-an. Mahmud Yunus. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya Quran itu, terbitan tahun lama sampai cetak ulangnya sampai tahun 60-an. Saya lahir tahun 60-an. Nah, itu adalah Quran yang menjadi proses pembelajaran bapak saya. Di dalamnya itu sudah ada coretan-coretan, ya, bukan Quran hanya dalam bahasa Arab atau teks Arabiknya, tetapi ada tafsirnya, ada terjemahan, ada tafsirnya, dan di situ penuh dengan catatan-catatan, coretan-coretan. Itu yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa menelusuri dan merekonstruksi pembelajaran bapak saya pada waktu masih mudanya ketika belajar tasawuf atau belajar agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian saya disekolahkan di sekolah umum, tidak di sekolah tentang agama. Rupanya bapak saya ingin mengajarkan pada saya tentang ilmu dalam arti ayat-ayat kauniyah. Nah, dalam tiga hal inilah yang kemudian saya menemukan proses saya menjadi holistik atau komprehensif, bahwa beragama itu adalah semata-mata menuju kepada Allah, satu. Yang kedua, tuntunannya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, cross-check-nya adalah pada realitas kehidupan yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Bahwa ternyata belajar Islam itu teorinya ada di teks itu, tetapi prakteknya itu harus kita jalankan supaya kita bisa mengalami mulai dari ilmu yakin, ainul yakin, menjadi hakul yakin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah sebuah proses ya yang diajarkan untuk kita ini akan menuju kepada Allah secara holistik, secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan salah satu sudut ya keilmuan saja, tetapi merangkum antara kajian-kajian yang bersifat ayat-ayat kauliyah, tekstual, dan ayat-ayat kauliyah. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang kemudian memicu saya memunculkan sebuah formulasi tasawuf, tetapi yang berbasis atau memanfaatkan pemikiran-pemikiran, bahkan data-data, analisa-analisa secara saintifik, ya, yang kemudian saya sebut sebagai tasawuf modern. Karena ini yang kemudian akan menghantarkan kita menuju kepada Allah itu dalam sudut pandang yang holistik. Kita sudah pernah mengkaji ayat ini, ya, dan ayat ini menjadi role model bagi kita dan menjadi ayat kunci dalam kajian-kajian saya, ya, tasawuf modern. Di dalam surat Ali Imran ayat 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang hari, terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang berakal, atau yang disebut ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian menyatakan, ya Tuhan kami, ternyata tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Saya ingin mengkaitkan ini sebagai sebuah proses perjalanan, ya, bahwa diawali dari tazakur dan tafakkur. Tazakur itu adalah orientasi keilahian dengan menggunakan pendekatan yang spiritualistik, yang subjektif. Tetapi digambarkan oleh ayat ini bahwa tidak cukup tazakur itu, melainkan juga harus melakukan tafakur, berpikir secara ilmiah, yang objektif, yang logis, rasional, analitik, empirik.
Nah, perpaduan itu digunakan untuk memahami segala realitas ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, itu artinya ya segala benda-benda penciptaan langit dan bumi itu menunjuk kepada ruang, materi, waktu, ya, energi, itu adalah langit dan bumi. Dan silih bergantinya malam dan siang hari adalah peristiwa yang terjadi di dalamnya semua mengikuti atau terikat oleh waktu, mengalami dinamika peristiwa. Apa yang ada di sana, kata Allah, terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang yang berakal. Nah, menarik sekali. Sesungguhnya kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita ini harus melihat semua tanda-tanda itu dan menggunakan akal kita untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang membawa kita melakukan perjalanan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam segala situasi, berdiri ya begitu, duduk ya begitu, berbaring ya begitu. Itu menunjukkan bahwa totalitas seluruh pikiran kita, kesadaran kita, sedang melakukan apapun dan dimanapun, kapanpun, itu senantiasa berorientasi ke Allah. Dengan apa? Dengan tazakkur dan tafakur. Tazakkur itu merasakan, tafakur itu memikirkan. Inilah potensi kecerdasan yang utama, ya, yang dimiliki oleh manusia. Akal itu ya menjadi dua bagian itu yang sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Kita berpikir dan kemudian kita bisa merasakan apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahwa kita ada, maka kita kemudian merasakan bahwa kita ada. Ketika kita berpikir bahwa sesuatu itu menyenangkan, maka kita merasakan bahwa memang itu ada perasaan senang yang menghinggapi kita. Dan efeknya berbeda ketika kita berpikir negatif atau menderita misalnya, maka kita akan merasakan penderitaan itu. Jadi itu adalah totalitas ekspresi kita di dalam memahami segala realitas. Tidak cukup hanya berpikir saja, tidak cukup hanya merasakan saja. Ini luar biasa, ayat ini sesungguhnya kalau dibahas itu memiliki kedalaman yang sangat luar biasa dan memberikan fondasi bagi kita untuk memahami Al-Quran, memahami agama ini, dan khususnya terkait dengan kajian kita hari ini adalah menuntun kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau kita melangkah lebih jauh tentang keberadaan Tuhan itu, tidak semua orang itu bisa berpikir bahwa Tuhan itu ada, atau apalagi merasakan bahwa Tuhan itu ada. Ini menjadi menarik karena realitasnya memang seperti itu. Bahwa ada orang yang ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Atau ada orang yang agnostik. Agnostik itu tidak terlalu mempedulikan, tidak menghadirkan itu sebagai masalah atau sebagai sesuatu yang harus dipikirkan sehari-hari atau diperhatikan dan seterusnya, itu agnostik. Ya sudahlah, kalau Tuhan ada ya sudahlah ada. Agnostik. Tetapi kemudian ada orang yang berpikir bahwa enggak sih, Tuhan itu pasti ada. Dan bukan cuma mengatakan ada, tetapi kemudian berusaha mengenalinya, berusaha memahaminya, berusaha melakukan interaksi-interaksi dengan Tuhan itu. Dan kemudian berdekat-dekat, berasyik masuk, dan seterusnya. Bahkan puncaknya, dia merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu meliputi segalanya, hadir, meliputi seluruh jagat raya dengan segala isinya ini, bahkan hadir di dalam kesadarannya, bahkan lebih jauh lagi mengendalikan, menguasai, ya, bahkan mulai dari menciptakan, menguasai, mengendalikan, bahkan memusnahkan dan sebagainya, sedemikian dahsyatnya kekuatan atau kekuasaan Tuhan itu.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan eksistensi Tuhan itu kemudian menjadi perdebatan yang panjang yang kita sedikit saja membahas tentang ini karena kita sudah tidak ada di level tidak mempercayai Tuhan, saya kira ya, mudah-mudahan. Tetapi bahwa itu ada di sekitar kita dan menjadi sebuah pikiran yang berkembang di kalangan anak muda itu agak memprihatinkan. Karena pertumbuhan komunitas ateisme itu cukup mengkhawatirkan di kalangan anak-anak muda. Saya sampai menulis buku ini tentang ateisme itu 4 judul buku. Yang 3 itu hasil debat saya dengan seorang ateis yang tinggal di Australia. Dia S3, doktor di bidang biomolekuler, menjadi dosen di sana. Orang Indonesia tapi tinggal di sana dan menjadi ateis di Australia. Kemudian satu ketika mampir ke Facebook saya dan mengajak debat karena saya sering membuat status-status terkait dengan eksistensi Tuhan tentang ketauhidan. Nah, dia datang masuk dan kemudian mengajak debat, apakah benar Tuhan itu ada? Tidak ada buktinya, kata dia. Wah, itu perdebatan itu terjadi dengan dia selama berbulan-bulan sampai menghasilkan 3 buku. Nah, buku yang pertama ini tentang ketauhidan itu yang ada kaitannya dengan yang kita bahas kali ini. Nah, judulnya adalah Ateis versus Tasawuf Modern karena kita berdebat pada platformnya tentang ketuhanan itu. Berbicara dengan seorang ateis, kita tidak bisa menggunakan ayat Al-Quran. Kenapa? Ya karena dia tidak percaya Al-Quran. Yang harus dilakukan adalah menggunakan platform yang logis, rasional, analitik, empirik, nah begitu ya, scientific. Itu yang bisa digunakan sebagai platform untuk supaya diskusinya ketemu. Nah, debatnya panjang, intinya adalah dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan. Nah, saya bertanya kepada dia, Anda ini mau membuktikan Tuhan dengan apa? Ya dengan sains dong. Harus logis, rasional, dan kemudian bisa dianalisa dan kemudian memunculkan data-data empirik, terbukti. Nah, itu yang kemudian menjadi seru. Tetapi ujung-ujungnya adalah begini. Kalau kita mau membuktikan Tuhan secara saintifik, maka kita ini sesungguhnya salah menggunakan alat untuk memahami tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena sains itu sesungguhnya memiliki banyak keterbatasan. Sangat banyak keterbatasannya. Wilayah luas dari sains, ya, wilayah paling luas dari sains itu adalah bicara tentang objek. Karena itu sains itu bersifat objektif. Benda-benda mati, langit dan bumi, planet-planet, galaksi, tata surya, isinya bumi, benda-benda segala macam termasuk sosok tubuh manusia, makhluk hidup dan seterusnya dipelajari di dalam sains yang bersifat materialistik. Poin pentingnya adalah sains itu objektif. Karena itu yang bisa difahami dengan sains sesungguhnya adalah hal-hal yang sifat objektif. Yaitu objek-objek benda mati, misalnya tentang gravitasi, tentang materi, tentang energi, tentang ruang, tentang waktu, itu adalah hal-hal yang bersifat saintifik yang objektif. Tetapi sains ini tidak bisa digunakan untuk mempelajari semakin ke dalam, yaitu hal-hal yang bersifat subjektif. Sains akan hanya berada di permukaannya saja, tidak bisa menyelam ke dalam subjektivitas. Misalnya nih, perasaan bahagia. Apakah ada perasaan bahagia itu? Ya ada. Lantas apakah bisa dibuktikan seseorang itu bahagia dengan menggunakan sains? Tidak bisa. Atau sangat sulit. Atau cuma dapat parsial saja. Kenapa? Karena sangat subjektif. Sesuatu
objek yang menyebabkan saya bahagia, belum tentu bagi orang lain itu menyebabkan itu bahagia. Maka kita meyakini bahwa bahagia itu ada, tetapi ternyata sangat subjektif, tidak bersifat saintifik dan empirik. Empirik itu artinya terjadi di sini dan di sana sama. Dilakukan oleh siapapun, si A, si B, si C, hasilnya sama. Dilakukan kapanpun, hari ini, besok, lusa, tahun depan, tahun berikutnya lagi, sama. Itu empirik. Nah, subjektivitas itu tidak empirik. Atau ya tidak memenuhi syarat empirisme itu tadi. Sehingga sains itu memiliki keterbatasan untuk membuktikan keberadaan hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu bukan objek. Allah itu adalah subjek. Jadi kan nggak masuk akal untuk membuktikan keberadaan Allah ya, yang subjektif itu secara objektif. Kenapa? Karena sesuatu yang bersifat subjektif, apalagi punya kehendak, punya kuasa, ya dan sebagainya, itu tidak secara semena-mena kita bisa melakukannya, menghadirkannya. Misalnya, saya punya seorang kawan si A. Kemudian saya memperkenalkan kepada si A ini bahwa saya punya seorang sahabat si B, orangnya begini. Terus si A ini bilang, aku nggak percaya bahwa si B itu ada. Buktikan bahwa si B itu ada. Nah, ini kan jadi masalah. Saya mencoba untuk membuktikan, saya datang ke si B. Si B, ini saya punya teman si A, pingin kenal dengan Anda. Pingin tahu bahwa yang saya ceritakan tentang Anda yang hebat, yang prestasinya luar biasa, yang kaya, yang baik, yang segala macam, itu adalah benar adanya. Tetapi dia nggak percaya dan minta bukti bahwa Anda itu ada. Terus saya cerita ke si B ini nanya ke saya, si A itu gimana sih modelnya orangnya? Orang yang baik atau orang yang menjengkelkan atau orang yang apa sih gitu. Saya cerita ya tipikalnya memang begini dan begitu. Terus si B mengatakan, enggak aku males ketemu dia. Saya tidak mau bertemu dengan si A. Maka saya tidak berhasil menghadirkan si B kepada si A, tidak berhasil membuktikan kepada si A tentang eksistensi atau keberadaan si B. Lantas si A ini mengatakan, nah kan, Anda tidak bisa membuktikan bahwa si B itu ada. Maka si B itu kata si A tidak ada berarti. Nah ini kan cilaka kalau kita melakukan penyimpulan, membangun kesimpulan dengan cara yang seperti itu. Kenapa? Karena si B ini adalah subjek yang punya kehendak. Terus kita perlakukan sebagai objek semau-mau kita. Dia tidak mau hadir untuk dijadikan sebagai bukti. Lantas kita menyimpulkan tidak ada. Nah itu yang kemudian salah alat. Jadi saya katakan kepada si sang ateis ini, Anda mau membuktikan Allah dengan apa? Dengan sains? Ya salah. Allah itu bukan dibuktikan dengan sains, meskipun tanda-tanda keberadaannya, kata Al-Quran, itu bisa dilacak, ya, ditelusuri dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang objektif, yang kemudian dirangkum dalam sebuah formulasi yang disebut tafakur itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia bertafakur, memikirkan secara saintifik, secara empirik, logis, rasional, analitik tentang langit, bumi, ruang, waktu. Iya, itu adalah objek dari sains. Tetapi sang pencipta itu tidak bisa didekati dengan tafakur. Sehingga di dalam Islam itu sangat dikenal. Berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang Allah, karena Allah itu hanya bisa kita lihat tanda-tandanya dengan jarak yang sangat jauh ketika kita menggunakan tafakur. Pendekatan kepada Allah itu bersifat tazakur, spiritualitas, dengan perasaan, dengan akhlakul karimah, dengan sikap-sikap yang baik yang menjadikan Allah itu kemudian ridho untuk hadir
menemui kita, ya berinteraksi kita di dalam segala realitas spiritual kita. Nah itu masalahnya kan. Sehingga kenapa di kalangan orang-orang ateis dan orang-orang ilmuwan-ilmuwan yang sekarang ini berkembang di negara barat, dan kemudian anak-anak muda kita juga belajar ke barat, mereka mulai terjangkiti penyakit itu tadi. Ingin membuktikan Tuhan, keberadaan Tuhan, Allah secara saintifik. Ya tentu nggak cocok, tidak bisa. Itu sama dengan pingin memahami warna dengan telinga, ya nggak nyambung dengan pendengar. Memahami suara dengan mata atau dengan penglihatan, yang nyambung. Memahami rasa asin, rasa manis dengan menggunakan penglihatan atau telinga, yang nggak nyambung. Jadi salah alatnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi sesungguhnya kenapa ada orang berpendapat Tuhan itu tidak ada, dikarenakan dia salah alat. Padahal sesungguhnya dalam sejarah kemanusiaan tidak ada orang yang tidak bertuhan itu sesungguhnya. Kalau kita datang ke suku-suku pedalaman, ya, mereka semua punya Tuhan. Mengakui keberadaan adanya sebuah kekuatan yang di luar dirinya. Dan mengakui bahwa dirinya itu lemah. Banyak hal yang membuat kita ini gagal mencapai apa yang kita inginkan, misalnya. Sesuatu yang sudah direncanakan gagal. Ada faktor yang menyebabkan itu gagal. Orang-orang ateis tidak menyebut itu sebagai Tuhan, tapi menyebutnya sebagai faktor X. Tetapi sesungguhnya dia ya berpikir ini ada kekuatan yang di luar diriku yang, nah gitu ya. Yang itulah Tuhan sesungguhnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tentang Tuhan ini, maka sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita ini semua manusia ini pasti akan mengakui keberadaan Tuhan itu. Masalahnya adalah bertuhan kepada siapa, kan gitu. Nah, kemudian kita menggunakan beberapa pendekatan untuk memahami tentang Tuhan itu. Ketika ada yang bertanya, benarkah Tuhan ada? Maka pendekatannya adalah satu secara filsafat dan yang kedua secara saintifik. Ini yang pendekatan-pendekatan modern, ya, yang nanti prakteknya, interaksinya itu adalah spiritualitas. Secara filsafat, maka satu, segala yang ada itu pasti berasal dari yang ada. Tidak mungkin segala yang ada ini berasal dari ketiadaan dan muncul dengan sendirinya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada, ya maka tidak ada, selamanya akan tidak ada. Tidak akan memunculkan apapun, karena memang tidak ada. Jadi semua yang ada, itu pasti muncul dari yang ada sebelumnya. Saya muncul dari bapak ibu saya muncul dari bapak ibunya, terus ke belakang, sampai ujungnya. Dari mana ujungnya itu muncul? Ya dari sesuatu yang ada sebelum dia ada. Itu pasti bisa dilacak. Pasti bisa dilacak. Maka kalau dilacak sampai ke jagat raya, karena isinya bumi berasal dari bumi, bumi berasal dari pecahannya matahari, tata surya berasal dari pecahannya galaksi Bima Sakti berasal dari, gitu kan, ditarik terus ke masa lalu, maka itu menjadi memunculkan ujung dari seluruh eksistensi yang ada. Bahwa semua yang ada ini pasti muncul dari yang ada. Dalam agama disebut sebagai yang maha ada. Tidak mungkin muncul dari ketiadaan. Yang kedua, semua peristiwa terikat hukum sebab akibat. Saya ada karena diakibatkan atau disebabkan oleh ya penyebabnya yang sebelum saya. Maka semua peristiwa akan berujung pada penyebab pertama yang disebut sebagai kausa prima, penyebab dari segala yang ada. Yang ketiga, alam semesta ini memiliki keteraturan yang menyebabkan dia bisa survive selama belasan miliar tahun. Maka pasti ada yang mengatur. Karena alam semesta tidak punya kehendak. Dia adalah objek, adalah benda mati.
yang tidak punya kehendak. Ini pasti ada yang mengatur, yang memunculkan keteraturan itu. Jadi secara pendekatan filsafat pun, sesungguhnya orang yang mau jujur itu akan bertemu dengan Tuhan. Nah, masalahnya kan kemudian orang mungkin tidak jujur. Nah, yang kedua, pendekatan saintifik ternyata juga akan mengarahkan kita kepada ujung dari semua eksistensi itu. Jagat raya yang teramati sekarang ini sedang mengembang, seperti balon udara yang sedang ditiup mengembang. Maka kalau kita tarik ke belakang, ya ini sudah miliaran tahun, belasan miliar tahun, maka kalau kita tarik ke belakang, dia pasti lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, dan kemudian muncul dari cikal bakal alam semesta, yang disebut sebagai subkosmos. Nah, dalam pendekatan kosmologi atau astrofisika, ketika semuanya ditarik menuju ke subkosmos, titik yang paling kecil, cikal bakal alam semesta, maka kalau ditarik terus, itu akan muncul dari yang namanya singularitas. Singularitas itu adalah sesuatu yang ada tetapi tidak bisa digambarkan isinya. Seperti angka 0. Angka 0 itu ada simbolnya, 0, tetapi sebetulnya dia menyimbolkan ketiadaan dari angka itu. Jadi kalau angka 1 triliun ditarik mundur, 1 triliun, 1 miliar, 1 juta, 1000, kemudian 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka 0 itu sesungguhnya tidak ada, tetapi didefinisikan gitu ya, sebagai simbol dari ketiadaan. Ketiadaan atas angka itu. Nah, jagat raya itu sama. Sains yang berpikir materialistik kemudian menyimpulkan bahwa kalau ditarik ke masa lalu, semuanya ini akan muncul dari yang namanya singularity atau singularitas, ketiadaan. Tetapi kata ketiadaan itu sesungguhnya menjadi tidak masuk akal kemudian. Karena tidak ada ceritanya sesuatu yang ada itu muncul dari yang tidak ada. Maka logika yang masuk akal adalah bahwa singularity ini dimunculkan, ya, muncul atau dimunculkan dari sesuatu yang ada. Karena memang ketiadaan itu adalah bagian dari ada. Ada, kemudian kita mengatakan sesuatu tidak ada. Tapi kan tidak adanya relatif. Yang mutlak adalah segala sesuatu ini ada sesungguhnya. Oke, ya. Jadi satu, secara saintifik, ternyata semua yang ada ini muncul dari titik singularitas, di mana hukum alam itu runtuh, kosong di sana, hitung-hitungan tidak berjalan, matematika nggak berjalan, runtuh, fisika tidak berjalan, segala macam itu tidak berjalan di titik singularity itu. Ini yang bikin para ilmuwan yang sekuler, yang apalagi yang ateis itu pusing mereka. Bagaimana menceritakannya? Nggak melibatkan Tuhan, tetapi menteorikan bahwa segala yang ada ini muncul dengan sendirinya. Begitu. Oke, termasuk Stephen Hawking yang mengatakan bahwa universe itu bisa muncul dari ketiadaan secara dinamika kuantum. Karena di dalam ilmu mekanika kuantum, partikel-partikel kuantum itu muncul dengan sendirinya dari apa yang disebut sebagai medan kuantum. Di mana medan kuantum itu ketika dideteksi tidak memunculkan gejala apapun, tetapi tiba-tiba memunculkan sebuah partikel kuantum. Nah, dia menteorikan bahwa segala sesuatu ini bisa ada di level kuantum dengan sendirinya. Dia mengatakan dengan kalimat, the universe can create itself whenever and wherever it wants to. Nah, ini kemudian menjadi kritikan yang jadi lucu gitu ya. Kenapa? Karena dia kemudian dia terjebak pada the universe can create itself, bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan kemudian menarik whenever and wherever
It wants to, ketika dia menginginkan. Jadi menjadi aneh ketika seorang ateis mencoba menghindari keberadaan Tuhan. Dia tidak akan bisa gitu ya. Kalau mau jujur, tidak akan pernah bisa. Termasuk ketika dia menggunakan teori kuantum yang paling mutakhir bahwa segala sesuatu bisa muncul dengan sendirinya, yang dia sebut sebagai dinamika kuantum. Padahal itu kalau diuber lagi, dikejar lagi, dinamika itu kan perubahan. Perubahan keadaan seiring waktu, itu namanya dinamika. Berarti waktunya sudah ada. Dan perubahan dinamika itu pasti ada energi yang terlibat. Berarti energinya sudah ada. Artinya dia belum berada di ujung dari semua sebab akibat ini. Nah, jadi kalimat dia ini kemudian menjadi bahan ya apa namanya bumerang bagi dia sendiri, karena dia mengatakan the universe can create itself, menciptakan dirinya sendiri kapanpun dia mau. Ya itulah kalau dalam bahasa spiritual Tuhan, Allah dalam Islam yang menjadi cikal bakal dari segala macam yang ada ini. Dialah yang maha ada, yang kemudian bisa meng-create, menciptakan apa-apa yang kita sebut ada, yang dulunya tidak ada. Jagat raya itu tidak ada dulunya, tetapi Allah ada dan menciptakan jagat raya dengan segala isinya dari eksistensi Allah itu sendiri. Maka terciptalah jagat raya yang tersusun dari ruang, waktu, materi, energi, informasi dengan segala macam peristiwanya. Ditambahi ketika dia menginginkan, lah ini yang maha berkehendak, ya itulah Tuhan, itulah Allah ya. Jadi menarik Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya kesimpulan-kesimpulan yang dibikin oleh para ilmuwan yang ateis, yang sekuler, itu adalah menggunakan asumsi yang bersifat pesanan. Bagaimana caranya membuat teori, membuat rumusan, formulasi yang hasilnya adalah supaya tidak ada Tuhan yang terlibat. Tetapi sampai sekarang kemudian menjadi bahan lelucon lantas ketika dia mengatakan seperti itu, meskipun bersandar kepada teori-teori yang paling mudah. Karena tidak ketemu akal manusia, ini ya, tidak bisa. Nah, yang ketiga, pengetahuan manusia terhadap universe sangat terbatas, tidak bisa membuktikan apapun di level ekstrim secara ruang, waktu, materi, dan energi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, sains yang sekarang dikuasai oleh manusia terkait dengan jagat raya dan kemudian apalagi yang menciptakan jagat raya. Terkait dengan jagat raya ini yang dikuasai cuma hanya beberapa persen saja. Konon diformulasikan tidak lebih dari 5% saja jagat raya ini yang diketahui melalui pendekatan saintifik. Yang 95%-nya itu tidak diketahui. Bahkan tidak bisa diketahui. Terkait wilayah-wilayah ekstrim secara ruang misalnya, tempat yang sangat jauh, miliaran tahun cahaya dari bumi jaraknya, itu pasti tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena waktu kita nggak cukup untuk berjalan ke sana. Menggunakan kecepatan cahaya pun membutuhkan waktu misalnya 10 miliar tahun. Nah, usia kita cuma 50, 60, 70, katakanlah 100 tahun. Maka tidak akan pernah terbukti wilayah ekstrim secara ruang, secara jarak. Tidak akan pernah terbukti. Besarnya jagat raya saja tidak akan pernah terbukti. Terus berkembang dulu dikatakan 30 miliar tahun cahaya menjadi 60, menjadi 90, menjadi 120, bahkan sekarang digambarkan sudah 200 miliar tahun cahaya. Tidak akan pernah diketemukan. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Dari segi waktu, masa lalu yang jauh, ya, saat-saat awal penciptaan jagat raya, ya tidak ada yang tahu. Sehingga Allah mengatakan, aku tidak menghadirkan siapapun makhluk di saat penciptaan jagat raya, dan mereka tidak punya saham sedikit pun terhadap jagat raya itu. Masya Allah, ya. Luar biasa kalau kita mengkaji klaim-klaim di dalam Al-Quran tentang keberadaan Tuhan. Secara materi, sampai sekarang para ilmuwan fisika
astrofisika tidak tahu jumlahnya materi di jagat raya ini. Masih begitu banyaknya materi-materi yang kemudian disebut sebagai dark matter atau materi gelap, karena sulit ditebak, sulit dideteksi. Termasuk dark energy, energi gelap. Ya, pokoknya karena tidak tahu sudahlah disebut gelap gitu aja. Bapak dan Ibu sekalian, maksud saya cuma ingin menunjukkan kepada kita logika ya di dalam memahami Tuhan. Memahami ciptaannya saja kita sudah tidak mampu. Apa iya kita ini mau membangun kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, ingin mempelajari Tuhan dalam konteks pembuktian-pembuktian secara saintifik itu? Tentu saja itu tidak masuk akal. Ini kalau sudah waktunya jam berapa? Let us travel now at the speed of light, departing from our home star on a Ini trip cerita across the tentang cosmos toward the edge of the betapa luasnya jagat universe. raya, yang ketika kita melakukan perjalanan secara kecepatan cahaya pun When we kita prepare tidak to akan launch into mampu space at the speed of 186,000 miles per second. kita tidak akan mampu mengarungi jagat raya itu, We quickly saking pass the besarnya. orbits of Mercury. Ini di tata surya saja ya, dari And span the matahari, 93 Merkurius, billion miles that Venus, separate the Earth from the Sun kemudian in just 8 minutes, bumi 19 kita seconds. hanya dalam 8 menit We continue on, passing dengan Mars, kecepatan cahaya sudah nyampe, kemudian Mars, kemudian then the Jupiter, gas giant planets, Jupiter, Saturn, Saturnus, Uranus, Uranus, Neptune. dalam kecepatan cahaya ini hanya Finally, ditempuh dalam after waktu 5 beberapa hours jam. and 31 minutes, we race past Pluto and its companion moon. Our journey has taken us more than 3.5 billion miles to the 3,5 outer miliar limits of our solar tahun system, cahaya hanya ditempuh dalam waktu beberapa jam. and it's still January 1st. Masih berada di hari yang sama, dan kita mulai keluar dari tata Now we alter surya, our flight path and travel in a direction perpendicular to our galaxy. katakanlah bergerak tegak lurus terhadap tata surya ini, kita menjauhi tata surya, Behind us, the maka nine kita planets hanya of the akan sun menemukan quickly ruangan vanish from sight. kosong yang sedemikian besarnya yang tidak ada batasnya. The emptiness of space is broken Emptiness only of by the light of space. stars so distant. Kekosongan ruang jagat raya yang sedemikian mengerikan sebetulnya, karena ternyata Then 2 years, manusia ini 3, begitu kecilnya. 4 years. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun melakukan perjalanan kosong, baru ketemu sepasang We reach Alpha Centauri. matahari kembar yang disebut sebagai Alpha Centauri. We've traveled Setelah itu more than ketemu kosong 25 lagi. trillion miles. Jagat raya ini demikian besarnya. Ya. Oke, yang We are kalau now 10 light kita years from the percepat, sun. nah, The kita akan galaxy's keluar arms dari and disks become galaksi more defined. Bima Sakti yang isinya 200 sampai Again, it's not 400 until we miliar travel at the matahari. speed of light for Salah satu mataharinya adalah 100,000 matahari years kita that sebagai the pusat entire tata spiral surya, shape of the Milky Way is menjadi pusat recognizable. perputaran bumi. Kita nggak ada apa-apanya di jagat raya. Kalau diteruskan lagi, maka The Milky Way galaksi-galaksi is itu seen as banyak part of a jumlahnya, cluster of about 30 galaxies. dan seterusnya. Kemudian menjadi kosong lagi kita melihat jagat raya di sekitar kita ketika kita melakukan perjalanan keluar angkasa. Hanya ada emptiness, kegelapan saja di seluruh penjuru alam 50 semesta. million light years out, we encountered the large Virgo cluster, containing more than 50 miliar 2,000 galaxies. tahun cahaya, cuma ada And so gerombolan it galaksi. goes. As our travels continue to take us Dan deeper semuanya into the kemudian kelihatan cosmos, galaksi-galaksi itu bergerombol-gerombol. Ya. Kita percepat lagi, galaksi-galaksinya kelihatan semakin banyak. Nah, kemudian nanti sampai di countless billions yang of disebut galaxies sebagai are now tepi seen jagat raya, padahal belum sampai di tepinya, thread-like structures kita akan melihat stretch across the cosmos, jagat raya yang separated by sedemikian luar enormous biasa yang regions of empty space. belum dipahami oleh manusia sepenuhnya. Karena saking besarnya, dan kita tidak akan pernah bisa membuktikan itu karena So waktunya tidak cukup. vast and diverse in its design that the power of its creator Oke.
Oke, ini sekedar gambaran Big Bang ya, kita sudah pernah membahas ini. Kalau ditarik ke belakang, dia akan muncul dari sesuatu yang disebut singularitas, ketiadaan alam semesta. Kemudian ada gaya-gaya yang membuat jagat raya itu menjadi eksis. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang bisa kamu lihat, kemudian dia bertahta di ars dan menundukkan matahari serta bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur segala urusan, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Artinya ini tanda-tanda kalau bagi orang yang mau jujur mempelajari jagat raya, ini akan memunculkan tanda-tanda keberadaan eksistensi yang mengendalikan semuanya itu. Oke, ini tidak saya bahas tentang gaya-gaya jagat raya. Nah, yang menarik kemudian, ini bagian-bagian akhir ya sebelum kita diskusi. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 Allah berfirman, "Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, segala realitas ya dari sisi waktu, awal sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Dialah yang akhir, paling akhir bahkan setelah waktu itu sudah tidak ada lagi. Allah juga ada. Artinya Allah meliputi dulu dan nanti. Allah meliputi kemarin dan hari ini dan hari esok. Allah meliputi seluruh yang awal seluruh kejadian dan akhir dari setiap kejadian atau dari seluruh kejadian jagat raya itu. Dan Allah lah yang zahir, segala yang kelihatan, yang tampak, yang bisa kita persepsi atau yang bisa kita pikirkan, bisa kita observasi. Tetapi Allah juga yang batin, yang tidak bisa dijangkau oleh semua itu. Allah meliputi segalanya itu, meliputi seluruhnya itu. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka Allah berfirman dengan sangat jelas di dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Dan adalah Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi sangat jelas ketika kita sudah mempelajari itu, siapa yang mengadakan, yang menciptakan semuanya? Ya Allah. Maka semua itu miliknya belaka. Diciptakan dari eksistensinya belaka. Sang maha ada yang mengadakan segala yang ada ini. Kepunyaan Allah semuanya itu. Yang di langit dan yang di bumi. Yang jagat raya ini tidak ketahuan batasnya ada di mana itu. Dan adalah Allah wa kanallahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah meliputi segalanya itu. Jadi kalau Allah maha meliputi, maka dialah Allah yang maha besar. Yang jagat raya itu berada di dalamnya. Yang ruangan jagat raya yang tidak terbatas itu berada di dalam dirinya. Yang waktu dulu sampai sekarang, sampai nanti, sampai berakhirnya alam semesta, atau musnahnya waktu itu sendiri, itu semua berada di dalam dirinya. Materi, energi, ruang, waktu, informasi, semuanya diliputi oleh Allah belaka. Nah pertanyaannya lantas, kalau Allah meliputi jagat raya yang demikian besarnya, berarti Allah itu jauh ya? Enggak. Karena selain meliputi yang makrokosmos, Allah juga meliputi yang mikrokosmos. Sehingga Allah mengatakan, aku ini meskipun maha besar, tetapi juga maha halus. Sangat dekat, lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kamilah yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Bapak dan Ibu sekalian, urat leher itu dengan kita berapa jaraknya? Tidak ada. Karena urat leher itu berada di dalam diri kita. Maka kita dengan urat leher kita tidak berjarak. Tetapi Allah mengatakan, Allah lebih dekat kepadamu daripada yang tidak ada jaraknya itu. Jadi bagaimana kita memahami ini? Kita ini sudah terendam, lebur, menyatu di dalam eksistensinya. Jadi mulai di sini memunculkan bahwa kita ini sesungguhnya dengan Allah itu tidak ada jaraknya. Tidak ada jaraknya karena Allah saat ini ya selain meliputi jagat raya makrokosmos sudah berada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, di dalam triliunan sel tubuh kita. Bahkan meliputi sel itu dengan segala isinya, meliputi molekul-molekulnya, meliputi atom-atomnya, bahkan partikel-partikel subatomiknya sampai kepada energi, sampai ke partikel kuantum, bahkan sampai sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai penyusun tubuh kita. Jadi kita ini terendam di dalam eksistensi Allah. Tidak bisa dipisahkan. Yang kata bapak saya tadi, seperti tidak bisanya kita memisahkan antara warnanya air dengan warnanya teh di dalam segelas air teh. Meskipun analogi itu belum menggambarkan tentang eksistensi Allah itu. Karena sangat terbatas. Allah kemudian menggambarkan laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya Allah itu tidak seperti apapun yang bisa kamu gambarkan. Dikarenakan Allah Maha tidak terbatas di luar jangkauan kita, sedangkan kita begitu terbatas. Penglihatan kita terbatas, sehingga menyimpulkannya cenderung salah. Pendengarannya terbatas, bahkan akal, pikiran kita, dan segala macam potensi kecerdasan kita terbatas, sehingga cenderung salah menjelaskan atau memahaminya. Maka Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun yang sudah kamu pahami. Meskipun kita diajari untuk memahami. Ibaratnya belajar angka 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 1000. Tidak ada batasnya sampai tidak berhingga. Entah kita sampai di mana pelajarannya, ya, pemahaman kita dalam proses belajar itu. Apakah sudah sampai di angka 1000, ataukah 1 juta, ataukah 1 miliar, ataukah 1 triliun. Tapi tidak pernah mencapai angka tidak berhingga. Nah, Allah itu ibaratnya adalah eksistensi tak berhingga, sedangkan kita, segala makhluknya, bahkan jagat raya, ini adalah eksistensi yang berhingga. Tetapi seluruh angka itu berada di dalam angka itu sendiri. Angka 1 itu ya di dalam himpunan angka. Angka 2, angka 10, angka 100, angka 1 miliar, ada di dalam himpunan angka itu sendiri. Jadi ibaratnya himpunan, Allah itu adalah semesta pembicaraan tentang angka, sedangkan makhluk ini adalah cuma angka 1, angka 10, angka 100, angka 1000, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi angka ini muncul ya dari dalam himpunan angka itu sendiri. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, maka kata Allah, kemanapun kamu menghadap, sesungguhnya kalian akan berhadapan dengan Allah. Karena Allah itu meliputi segalanya. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah kalian berhadapan dengan wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Bapak dan Ibu sekalian, ayat-ayat yang terkait dengan ini sebetulnya bertaburan di dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Kalau ingin mendalaminya, silahkan dibaca di buku Bersatu dengan Allah itu. Tetapi poin-poin yang ingin saya gambarkan, ya karena waktu terbatas, seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Bagaimana kita membangun kefahaman tentang keberadaan Allah itu, mulai dari yang paling ekstrim yang mengatakan tidak ada, kemudian ada yang mengatakan ada, dan kemudian kita mulai belajar merasakan, berinteraksi dengan Dia, supaya kita merasakan bahwa Allah itu sudah meliputi kita. Dan meliputinya itu tidak berjarak. Lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Maka kita menyebutnya apa? Ya bersatu. Bersatu. Tidak berdua, tidak bertiga, dan seterusnya. Kita bersatu, tetapi makhluk itu berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan Allah.
Angka 1 berbeda dengan tak berhingga. Angka 1000 berbeda dengan tak berhingga. Bahkan angka 1 triliun berbeda dengan tak berhingga. Yang kalau angka 1 triliun dibandingkan, dibagi dengan tak berhingga, maka dia menjadi 0. Sehingga makhluk ini kalau dibandingkan dengan Tuhan, maka 0. Sehingga ini menjadi semu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sangat panjang ketika kita menyelam ke materi ketauhidan ini. Saya cukupkan sampai di sini karena waktu, tapi kita bisa explore melalui tanya jawab ya, di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak dari yang bermanfaat.